Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Nah, saya akan bicara pendek saja, tidak akan bercerita tentang isi buku dua buku yang saya launch hari ini, tapi ini adalah buku saya yang kesekian yang bicara tentang Islam sebagai agama cinta. Pertama kali saya menerbitkan buku berjudul Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan. Buku itu kebetulan sempat terbit di Inggris, di launch di London waktu pameran buku London Book Fair. Itu buku pertama, yaitu buku populer tentang yang mengingatkan kita tentang Islam sebagai agama yang prinsipnya adalah cinta, dan semua prinsip Islam itu ditundukkan atas cinta ini. Sampai saya menuliskan bab khusus tentang peperangan, ya. Kemudian berbicara tentang aspek hukum. Bahkan saya menulis tentang neraka yang sebetulnya diadakan dalam prinsip cinta dan belas kasih Tuhan. Ya, itu sudah saya tulis di buku Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan. Kemudian saya menerbitkan dua kumpulan kutipan puisi Rumi yang menekankan pada prinsip cinta agama Islam. Yang satu Belajar Hidup dari Rumi. Buku ini alhamdulillah sudah dicetak berulang kali. Saya sudah nggak nanya lagi kepada penerbit. Kemudian Merekuk Cinta Rumi. Ya. Setelah itu saya menerbitkan buku berjudul Semesta Cinta, pengantar kepada pemikiran Ibn Arabi. Ya, setelah itu tentu sebelumnya saya menerbitkan buku, awalnya buku Saku Tasawuf, yang satu kemudian dicetak ulang. Setelah berapa kali cetak, dibuat edisi baru, judulnya Mengenal Tasawuf. Di situ saya juga bercerita tentang cinta sebagai prinsip tasawuf, bahkan tasawuf itu disebut sebagai madhab cinta. Setelah itu mudah-mudahan saya nggak kelewat ya. Setelah itu saya menerbitkan buku lagi yang di garis ini saya lupa apa, tapi sebelum ini saya menerbitkan buku Catatan untuk Diriku. Itu juga berbicara tema besarnya itu adalah Islam sebagai agama cinta. Ya, mungkin ada yang kelewat saya, tapi kemudian terbitlah dua buku ini. Yang satu adalah Alkimia Cinta. Judul ini diambil dari salah satu puisi saya yang ada di dalam buku tersebut. Tapi memang istilah The Elixir of Love atau The Alchemy of Love atau The Alchemy atau dalam bahasa Arab dan bahasa Persianya disebut kimia, ya, kimia us-sa'adah, The Alchemy of Happiness, ya. Jadi alkimia itu sudah dikenal sejak sejak dekade-dekade pertama dalam sejarah Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Misalnya ada seorang tokoh besar ahli sains namanya Jabir ibn Hayyan, muridnya Imam Ja'far Shadiq, itu dulu dikenal sebagai alkemis. Dia sebetulnya ahli kimia tapi dikenal sebagai alkemis. Alkemi itu artinya bisa kemudian menjadi sumber dari kata kimia, tapi alkemi itu juga bermakna spiritual, yaitu kemampuan gaib untuk mengubah saya lupa kalau nggak salah, arang menjadi emas gitu ya, yang secara spiritual bisa dipahami, bisa mengubah hati yang kotor menjadi hati yang bercahaya seperti emas. Itu disebut alkemi ya. Kita tahu Paulo Coelho misalnya menulis buku The Alchemist. Banyak sekali buku-buku klasik, bahkan buku-buku di abad-abad pertama Masehi, sebelum Masehi, ya, itu menggunakan istilah alkemi ini. Dan buku Alkimia Cinta ini sebetulnya, jadi dua buku ini saya gagas dan tuliskan dan selesai dalam bentuk draft itu bulan Ramadan 2 tahun yang lalu, bukan bulan Ramadan yang lalu. Yang buku itu tiba-tiba saja suatu hari saya terdorong untuk membuat puisi. Jadi membuat puisinya ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa jelas sumbernya, tapi
itu lebih merupakan ungkapan dari kristalisasi pemikiran saya tentang tasawuf, khususnya tasawuf filosofis. Jadi sudah ada di kepala saya karena saya lama sekali belajar tasawuf, membaca buku-buku tasawuf, ya sudah sejak tahun berapa ya, 88. Jadi sejak tahun 88. Sebelumnya saya sudah baca sejak saya mahasiswa. Tapi mulai 88 itu saya belajar secara sistematis di perguruan tinggi. Sehingga kalau dihitung sampai sekarang itu berarti sudah berapa? 42 tahun, betul ya? 42 tahun, termasuk membaca buku-buku karya para sufi dalam bahasa aslinya, belajar bahasa Persia, tapi belum sampai pada kemampuan membaca kitab-kitab klasik itu. Tapi selain buku bahasa Inggris, saya membaca buku aslinya, kepala di bulan Ramadan 2 tahun lalu, ya. Tadinya tidak terpikir membuat puisi dalam. Suara saya masih jelas ya? Suara saya masih jelas? Masih jelas sih, Pak. Masih ya? Ya. Nah, saya tidak terpikir tadinya mau buat buku. Ya, saya bikin puisi saja. Sebagian saya saya sebar lewat Twitter. Tapi kok tiap hari keluar terus. Satu hari 2, 3, sampai akhirnya lebih dari 60 puisi saya selesaikan. Saya nggak terpikir untuk menerbitkan buku itu. Siapa saya kok mau menerbitkan buku puisi? Dan saya tahu bahwa kualitas puisi saya itu mungkin belum sampai pada tingkat boleh disebut sebagai puisi. Sehingga misalnya di judul pengantar saya itu saya kasih judul begini. Judulnya itu supaya nggak keliru. Judul pengantar saya untuk buku puisi ini begini. Syair sufi atau cuma pointers saja, ya. Nah, kenapa saya bilang syair sufi atau cuma pointers? Dengan mengatakan atau cuma pointers saja, saya tidak ingin berpretensi bahwa puisi saya atau syair-syair yang saya buat ini sebetulnya benar-benar syair yang layak disebut syair atau puisi. Yang kedua, memang saya punya, ketika memutuskan untuk menerbitkan, saya memang punya punya satu tujuan tertentu ketika akhirnya memutuskan untuk menerbitkan buku ini, ya. Dan perlu tujuan saya itu hanya bisa dicapai kalau puisi itu saya syarah. Saya tahu dan saya tulis di pengantar saya bahwa lucu sekali ada orang kok nulis puisi disyarah sendiri, ya. Seperti ditulis oleh Mas Gunawan Muhammad, meskipun Mas Gunawan Muhammad itu dengan sangat baik hati memuji upaya saya, tapi saya tahu bahwa dengan halus Mas Gunawan Muhammad itu sebenarnya mengkritik saya dengan halus, ya. Meskipun kritik itu sudah saya antisipasi di pengantar saya. Jadi lucu, puisi itu jangankan puisi, bahkan dalam postmodernisme, dalam strukturalisme bahasa, ya, itu karya seseorang itu jangankan puisi, bahkan karya prosa pun itu begitu selesai ditulis oleh pengarang, itu pengarang sudah tidak punya hak menafsirkan atau tidak punya hak memonopoli tafsir atas karyanya sendiri, ya. Sampai ada ucapan di dalam postmodernisme itu pengarang itu mati begitu bukunya disebarkan ke para pembacanya, ya. Nah, saya tentu tahu itu. Saya tentu juga tahu teori tentang the surplus of meaning, misalnya di dalam strukturalisme bahasa, bahwa karya seseorang itu punya surplus makna yang mungkin tidak disinggung oleh si penulis ketika menulis, tapi surplus makna itu bisa ditangkap oleh pembaca, ya, dengan keseluruhan dari latar belakang pemikiran, budaya, pengetahuan dari pembaca, disebut surplus makna karena dia makna yang lebih daripada yang diharapkan oleh penulis ketika menulisnya pertama kali misalnya. Jadi saya sudah tahu sebagian orang yang mungkin tidak membaca pengantar saya,
mungkin akan ngetawain saya gitu ya. Kok ada orang nulis puisi disyarah sendiri. Nah, saya punya tujuan sebetulnya bahwa sejak awal saya sudah mengatakan saya tidak berpretensi untuk menulis menjadi seorang penyair atau penulis puisi, tapi ini sebetulnya satu cara saya untuk membawa bahan-bahan tentang tasawuf, khususnya yang bersifat filosofis, biasa disebut sebagai gnosis atau makrifat atau tasawuf filosofis, itu ke level yang lain. Jadi saya ingin sebetulnya memilih tema-tema paling penting di dalam tasawuf atau irfan. Tema penting ini ingin saya jelaskan secara mudah. Saya mulai dengan puisi dan berakhir dengan puisi. Maksudnya begini, orang membaca puisinya mungkin paham, mungkin tidak, atau paham sebagian, tidak paham yang lain. Kemudian dia membaca syarahnya, dia memahami puisinya. Setelah itu diharapkan hanya dengan membaca puisi, dia sudah tahu tentang tema yang saya bahas atau dikandung dalam bahasa-bahasa efisien syair atau puisi ini. Dan ini bukan tanpa preseden. Di dalam sejarah pemikiran umat manusia, termasuk di dalam sejarah pemikiran umat Islam, itu ada karya-karya seperti ini. Misalnya yang sangat terkenal, itu ada buku judulnya Syarh Mandhumah. Mandhumah itu juga nadom. Nadom itu syair, semacam syair. Itu penulisnya namanya Suhrawardi. Ya. Suhrawardi itu menulis tema-tema filsafat yang berat dalam nadom, dalam puisi. Kemudian itu disyarahnya sendiri. Disyarahnya sendiri, tujuannya apa? Dia ingin mengajarkan pemikiran filosofi, transcendent filosofi atau transcendent filosofi dalam bentuk nadom. Kemudian nanti dia dia jelaskan. Setelah orang memahami, maka kalau orang ingin mengingat kembali tema itu, cukup dengan membaca puisinya saja, dia akan memahami tema itu. Makanya dalam pengantar saya sebut syair sufi atau sekadar pointer saja. Puisi itu saya tempatkan sebagai semacam pointers sehingga orang dengan mudah merefresh kembali ingatannya lewat puisi ketimbang membaca uraian yang panjang lebar ya. Nah, jadi itu isinya. Nah, kebetulan di bulan Ramadan yang sama saya diajak oleh Mas Salman Aristo ya, sutradara dan penulis banyak skenario termasuk Laskar Pelangi, Ayat-ayat Cinta dan lain sebagainya, bersama Mbak Gina ya, istrinya. Itu saya diajak untuk menafsirkan setiap bulan Ramadan satu ayat. Nah, Mas Salman nanya, mau nafsirkan surat apa, Mas Haidar? Saya tanpa pikir panjang, saya pilih surat Ar-Rahman. Kenapa? Karena satu surat Ar-Rahman itu indah, semua orang yang bisa membaca Al-Quran dan memahami maknanya akan melihat Al-Quran itu secara keseluruhan indah. Tapi Ar-Rahman ini dikenal sangat indah, disebut oleh Nabi Muhammad sebagai pengantin Al-Quran karena ada romantisme, ada cinta, ya, ada pasang-pasangan dan lain sebagainya, sangat indah. Dan kedua, Ar-Rahman ini bisa mempinpoint prinsip Tuhan sebagai atau Allah SWT sebagai Tuhan cinta. Karena nama suratnya saja Ar-Rahman, ya, sang belas kasih, ya, sang belas kasih atau yang memiliki belas kasih. Dan kata Rahman itu artinya belas kasih yang tidak melihat siapa saja makhluknya. Belas kasih kepada muslim, non-muslim, orang beriman, orang kafir, orang jahat, orang baik, orang jahat, itu semua Tuhan memiliki belas kasih. Dan esensi belas kasih itu adalah rasa cinta kepada sesuatu yang tidak sempurna. Itu namanya belas kasih. Ya, sesuatu yang tidak sempurna, tapi kita masih cinta. Nah, cinta kepada sesuatu yang kita ketahui tidak sempurna itu namanya belas kasih. Nah, surat Ar-Rahman ini sangat indah dan isinya semua adalah semacam ungkapan seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya. Kamu itu sudah saya kasih apa saja berlipat-lipat, ya, berlipat-lipat kata Tuhan. Sampai di dalam surat ini misalnya juga apa yang saya jelaskan di dalam beberapa buku saya sebelumnya tampil dalam bentuk ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rahman, bahwa Allah SWT mengatakan neraka itu sebagai
alanya. Ala itu artinya karunia atau nikmat. Bahkan neraka itu oleh Allah SWT disebut sebagai karunia atau nikmatnya. Jadi surat Ar-Rahman ini kalau dibaca akan bisa melahirkan satu paradigma di dalam memandang ajaran Islam. Ajaran Islam ini kan, saya 1 menit lagi saya selesai. Ajaran Islam ini kan ditafsirkan macam-macam, dari mulai yang paling lembut sampai paling keras. Terus kita akan bilang, mana yang betul, gitu ya? Nah, mana yang betul? Kita percaya bahwa ada aspek lembut dari ajaran Islam, ada aspek keras, tapi kita juga percaya bahwa aspek keras itu tetap berada di bawah aspek lembut. Sifat keras Tuhan itu tetap berada di bawah sifat kasih sayang. Seperti seorang ayah yang memarahi anaknya atau bahkan menghukum anaknya, tapi setiap ayah yang waras itu memarahi atau menghukum anaknya karena dia cinta dan ingin kebaikan kepada anaknya. Ya, maka neraka pun di dalam surat Ar-Rahman disebut ala fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ketika Allah memaparkan tentang hukuman di neraka, Allah menyambung dengan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Siksa neraka itu disebut sebagai ala atau karunia. Bahkan kata azab, siksa itu dalam bahasa Arab bisa bermakna siksa dalam arti pelajaran, lesson, tapi pada saat yang sama bisa berarti sesuatu yang rasanya manis dan menyegarkan. Kebetulan buku ini ditulis di bulan Ramadan yang sama, terbit atau siap untuk terbit dalam waktu yang hampir sama, temanya saling terkait, ya, sehingga saya sarankan kepada penerbit, jual saja bersama supaya bisa memberikan diskon lebih besar lagi. Di masa PO itu biasanya ada diskon 15%. Dengan kita bundling seperti ini, sekarang bisa dijual, mungkin diskonnya itu antara 20 sampai 25%. Jadi harganya menjadi lebih murah lagi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya tidak bicara panjang lebar. Mudah-mudahan buku-buku yang saya tulis ini, harapan saya satu-satunya adalah bahwa kita bisa mengembalikan, memulihkan prinsip ajaran Islam sebagai agama cinta. Seperti kata Nabi, al-hubbu asasi, kata Nabi. Cinta itu adalah asas atau tiang agamaku. Imam Ja'far Shadiq, cucunya, mengatakan, ad-dinu wal hub wad-din. Agama itu cinta dan cinta itu agama. Kemudian ditutup oleh Imam Ja'far, halid-din illal hub. Apalagi agama itu kalau bukan cinta. Agama itu ya cinta. Gitu. Nggak ada lain. Agama itu tidak ada lain, adalah cinta. Kalau kita pahami ini, maka kita akan bisa melihat semua hukum-hukum agama itu dalam perspektif cinta. Termasuk seperti saya katakan, baik itu hukuman, bahkan peperangan, itu harus dilihat dari perspektif cinta. Kalau terpaksa penindas yang tidak bisa diajak bicara dengan bahasa manusia, terpaksa dilawan dengan peperangan, maka motif untuk memerangi itu harus motif cinta juga. Cinta kepada manusia sehingga kita ingin membebaskan manusia dari penindasan, bahkan cinta kepada si penindas. Karena kalau tidak dilawan, si penindas ini akan terus menindas. Melawannya berarti mengingatkan dia untuk berhenti menindas. Bahkan untuk si musuh, memerangi dengan motif cinta itu adalah suatu kebaikan, ya. Kira-kira itu aja yang saya sampaikan. Saya minta waktu 15 menit, tapi kayaknya mungkin lebih. Mohon maaf kalau lebih. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Lala, Habib Hussein Ja'far, kemudian Mas Al Priadi, ya, dan seluruh yang hadir, yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara lonceng dan ngobrol asyik tentang Tuhan, agama, dan cinta kasih ini. Gitu ya, Intan sama Dila ya.